Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Ananda dengan NIM 23111240 dari program studi PGSD Universitas Askia. Baik, di sini kita akan membahas mengenai keterampilan membaca. Dan di sini saya juga akan mm, memberikan contoh penerapan pembelajaran membaca di sekolah dasar yang dapat dilakukan oleh guru. Masuk kepada pengertian membaca. Apa itu membaca? Membaca adalah salah satu keterampilan dasar kita dalam berbahasa yang penting untuk dikuasai oleh setiap individu. Keterampilan ini tidak hanya mencakup kemampuan mengenai huruf kata, tetapi juga kemampuan memahami, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi dari teks. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana bagian-bagian penjelasan lengkap mengenai bagian-bagian membaca ini terbagi atas beberapa aspek dalam keterampilan membaca ini. Yang pertama itu ada hakikat membaca. Membaca adalah proses kognitif yang melibatkan pengenalan simbol-simbol tertulis, pengolahan informasi, dan pemahaman makna dari teks. Membaca buku bukan hanya sekedar aktivitas mekanis, tetapi juga melibatkan proses mental yang kompleks seperti interpretasi, analisis, dan evaluasi. Dalam hakikatnya, membaca ini bertujuan untuk menghubungkan simbol dan makna, yaitu mengenali kata-kata dalam teks dan memahami maknanya. Kemudian mengolah informasi, yaitu menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk memahami informasi baru. Kemudian bisa mengembangkan pemikiran yang kritis. Dengan membaca ini, kita dapat membantu kita sebagai pembaca untuk menganalisis dan mengevaluasi ide-ide di dalam teks. Kemudian lanjut kepada tujuan membaca. Tujuan membaca ini yang pertama itu dapat memperoleh informasi. Dari membaca ini kita dapat mencari dan memahami fakta atau data yang diperlukan. Kemudian pengembangan pengetahuan. Dalam membaca ini kita akan mendapatkan wawasan yang lebih luas, menambah wawasan di berbagai bidang. Dan membaca ini juga bisa sebagai sarana hiburan. Membaca karya sastra seperti novel atau cerpen, cerita pendek, untuk yang bertujuan untuk kesenangan untuk diri kita sendiri. Kemudian bisa juga dengan pemenuhan tugas akademik. Kemudian juga bisa melatih otak. Membaca ini juga apa ya? Juga meningkatkan kemampuan berpikir kita, konsentrasi dan daya ingat. Kemudian menambah kosakata kita juga. Membaca berbagai teks akan membantu memperluas kosakata kita. Kemudian pengembangan empati. Membaca cerita atau novel membantu pembaca memahami sudut pandang dari orang lain. Lanjut kepada meningkatkan keterampilan menulis. Membaca ini juga meningkatkan keterampilan kita dalam menulis. Membaca teks yang baik dapat memperbaiki kemampuan menulis kita. Lanjut kepada aspek-aspek membaca. Membaca terdiri dari atas beberapa aspek yang mendukung keterampilan ini, yaitu ada aspek mekanik, kemampuan mengenali huruf, kata, dan kalimat dengan cepat. Kemampuan menghafalkan kata-kata untuk membaca lisan. Nah, selanjutnya ada aspek kognitif, kemampuan memahami makna teks, kemampuan menarik kesimpulan dan melakukan analisis kritis. Kemudian ada juga aspek emosional, yaitu minat dan motivasi untuk membaca. Kemudian juga ada aspek sosial, kemampuan membaca dalam konteks kerja kelompok atau diskusi. Lanjut kepada
Tahap-tahap proses dalam membaca ini, teman-teman. Proses membaca ini berlangsung melalui beberapa tahap, yaitu tahap pra membaca, yaitu persiapan membaca sebelum membaca, seperti kita dapat menentukan tujuan membaca dan memprediksi isi teks. Kemudian ada tahap membaca. Pembaca mulai membaca teks dan memahami isi bacaan. Proses ini melibatkan pengenalan kata dan interpretasi makna. Kemudian ada tahap pasca membaca. Pembaca merefleksikan apa yang telah dibaca, menganalisis dan menghubungkannya dengan pengalaman pribadi. Kemudian tingkatan dalam kemampuan membaca, um, tingkat dalam kemampuan membaca dapat dibagi menjadi beberapa tingkat, teman-teman. Yang pertama ada pemahaman literal, yaitu memahami informasi secara eksplisit disampaikan dalam teks. Kemudian ada pemahaman inferensial, yaitu pemahaman dengan membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang tersirat. Kemudian ada pemahaman evaluatif, memahami bacaan dengan mengevaluasi kebenaran atau nilai dari informasi yang diberikan dalam teks. Kemudian ada pemahaman kreatif, menggunakan informasi dari teks untuk menciptakan ide atau solusi baru. Oke, teman-teman, lanjut kepada jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca yaitu ada membaca nyaring, ada membaca dalam hati, ada membaca intensif, ada membaca ekstensif. Dari sini saya akan menjelaskan saja ya secara singkat mengenai jenis-jenis membaca tersebut. Yang pertama itu membaca nyaring, itu membaca dengan suara keras, biasanya untuk melatih pelafalan. Kemudian ada membaca dalam hati, itu membaca secara internal tanpa suara. Teman-teman tahu kan, membaca di dalam hati. Kemudian ada membaca intensif, membaca secara mendalam untuk memahami detail teks. Kemudian ada membaca ekstensif, membaca secara luas untuk mendapatkan gambaran umum dari teks. Lanjut kepada strategi-strategi membaca. Ada yang namanya strategi bawah atas atau disebut juga dengan bottom up. Ya. Fokus kepada mengenali huruf, kata, dan struktur kalimat sebelum memahami teks secara keseluruhan. Strategi atas bawah ini, kemudian ada strategi atas bawah. Ada strategi atas bawah atau disebut juga dengan top down, menggunakan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya untuk memahami teks. Kemudian ada strategi campuran, interaktif, itu menggabungkan pendekatan bawah atas dengan bawah atas dengan atas bawah untuk memahami teks secara efektif. Kemudian ada strategi know one learn. Sebelum membaca, pembaca menentukan apa yang sudah diketahui, kemudian apa yang ingin diketahui, dan apa yang dipelajari setelah membaca. Kemudian ada strategi DRA, Directed Reading Activity. Strategi membaca yang berfokus pada tujuan tertentu dengan panduan guru. Kemudian ada strategi passer, melatih kecepatan membaca melalui penggunaan alat bantu seperti pena atau jari untuk mengikuti teks. Kemudian ada strategi preview, question, read, reflect, resheet, and review, yaitu membaca dengan langkah-langkah meninjau teks, membuat pertanyaan, membaca, merefleksi, menyebutkan kembali, dan meninjau ulang. Lanjut kepada 8 teknik membaca skimming dan scanning. Skimming adalah membaca secara cepat untuk mendapatkan gambaran umum dari teks. Biasanya digunakan untuk membaca judul, subjudul, atau paragraf pembuka dan penutup. Kemudian ada scanning,
yaitu membaca untuk menemukan informasi tertentu di dalam teks seperti angka, nama, atau fakta penting. Yang kesembilan ada praktek strategi membaca dalam pembelajaran. Berikut adalah iya ya. Yang kesembilan ada praktek. Baik, saya akan masuk kepada bagaimana cara praktek strategi membaca ini dalam pembelajaran. Beberapa cara untuk menerapkan strategi membaca ini di kelas. Yang pertama yaitu bisa dengan latihan membaca kelompok. Guru memberikan teks dan membagi siswa ke dalam kelompok untuk berdiskusi. Latihannya tuh bisa dengan sebelum membaca, siswa diminta dulu menulis apa yang mereka ketahui, apa yang ingin diketahui, dan setelah membaca mereka mencatat apa yang dipelajari. Ini kita bisa menggunakan strategi KWL tadi ya teman-teman. Kemudian menggunakan teknik skimming dan scanning. Guru melatih siswa untuk menemukan informasi penting yang ada di dalam teks dengan membaca cepat. Bisa juga dengan, kalau contoh dari PQ 4R tadi, bisa dengan guru membimbing siswa melalui tahapan membaca yang terstruktur untuk memahami teks secara mendalam. Jadi teman-teman, membaca ini adalah keterampilan penting yang melibatkan aspek mekanik, kognitif, dan emosional. Dengan berbagai strategi, teknik, dan pendekatan, siswa dapat meningkatkan kemampuan membaca mereka. Praktek yang konsisten dan bimbingan yang tepat akan membantu siswa tidak hanya memahami bacaan, tetapi juga memanfaatkannya untuk pengembangan diri dan pendidikan yang lebih baik. Nah, di sini saya juga akan memberikan penerapan membaca di sekolah dasar. Penerapan pembelajaran membaca di sekolah dasar adalah langkah penting untuk membangun fondasi literasi siswa. Membaca di sekolah dasar ini tidak hanya melibatkan pengenalan huruf dan kata, tetapi juga pengembangan pemahaman, kemampuan kritis, dan minat terhadap literasi. Berikut adalah langkah-langkah praktis yang digunakan dalam penerapan membaca di sekolah dasar. Yang pertama, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung membaca. Lingkungan yang mendukung sangat penting untuk menumbuhkan minat membaca siswa. Kemudian kita bisa dengan menyediakan seperti sudut-sudut rak membaca. Sediakan rak buku di kelas agar siswa dapat membaca buku bacaan ketika keluar main, ketika lagi jam istirahat. Sediakan buku-buku yang menarik dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Solusi yang lain yaitu bisa juga kita dengan menggunakan metode pembelajaran yang variatif untuk menarik perhatian siswa. Gunakan berbagai metode pembelajaran. Yang pertama itu ada membaca nyaring atau read aloud. Guru membaca cerita dan siswa memahami dan menanggapinya. Guru dan siswa membaca teks secara bersama-sama juga bisa. Guru menunjukkan cara membaca kata-kata yang sulit dan menjelaskan maknanya. Kemudian agar siswa dapat memahami teks dengan baik, coba ajarkan juga strategi membaca yang telah dipelajari tadi seperti skimming dan scanning agar melatih siswa untuk membantu cepat untuk mendapatkan gambaran umum teks seperti subjudul, judul, atau paragraf yang di awal. Jadi teman-teman, menerapkan membaca di sekolah dasar ini memerlukan
Pendekatan yang bervariasi dan kreatif dengan menyediakan lingkungan yang mendukung, strategi yang tepat, dan menyediakan media yang menarik, siswa akan lebih termotivasi untuk membaca dan mengembangkan keterampilan literasi mereka. Membaca bukan hanya untuk sekedar belajar, tetapi juga untuk membuka jendela dunia dan memperkaya kehidupan siswa. Baik teman-teman, hanya sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan ada janggal, mohon dimaafkan. Semoga materinya bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.